Melayu itu apa? Apakah definisi Melayu digunakan untuk merujuk rumpun ras manusia yang tinggal di satu kawasan dengan ciri-ciri fisik tertentu, atau terminologi Melayu itu hanya dikhususkan untuk menyebut satu etnis atau suku saja, termasuk adat istiadat dan kebudayaannya? Indonesia dan Malaysia memiliki konektivitas dalam istilah Melayu, namun dua negara ini mengadopsi pengertian yang berbeda terhadap definisi Melayu. Perbedaan pengertian itu dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Di video kali ini, kami akan mengurai sejarah Melayu secara umum dan menganalisis mengapa terjadi perbedaan konsepsi Melayu di Indonesia dan di Malaysia. Kemudian, kami akan melakukan antitesa terhadap pemahaman yang kontradiktif para sejarawan, khususnya di Malaysia, terkait konsepsi Melayu, sekaligus memposisikan terminologi Melayu secara lebih objektif dan bermartabat. Dalam konteks sejarah, istilah Melayu termasuk peradabannya, pada dasarnya berasal dari Indonesia, warisan sejarah leluhur, dan menjadi bagian dari keragaman budaya di Indonesia. Lalu, mengapa hari ini istilah Melayu didominasi oleh Malaysia? Dan mengapa banyak orang Indonesia antipati dengan istilah Melayu? Mari kita jawab. Istilah Melayu telah dikenal sekitar tahun 100 hingga 150 Masehi dalam buku Geografike Sintaksis karya Ptolemy. Istilah Melayu juga ada dalam kitab Hidup Purana untuk menyebut Pulau Sumatera. Istilah Melayu secara eksplisit ditemukan dalam catatan yang ditulis seorang biksu Buddha bernama Itsing pada tahun 651 Masehi. Itsing menyematkan istilah Melayu pada wilayah yang telah dikuasai Sriwijaya. Karena sebelum era Sriwijaya ada sebuah kerajaan kecil yang lokasinya berada di situs Candi Solok Sipin, Provinsi Jambi. Itu adalah kerajaan Melayu pertama yang kemudian dikuasai Sriwijaya. Peradaban Melayu berkembang dan meluas ke Nusantara di masa kegemilangan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Sriwijaya merupakan epicentrum penyebaran kebudayaan Melayu, terutama bahasa. Bahasa Melayu menjadi lingua franca Nusantara. Daerah kekuasaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, seluruh Sumatera, pesisir Kalimantan dan sebagian Jawa. Kerajaan Sriwijaya mengontrol perdagangan di kawasan Asia Tenggara dari abad ke-7 hingga 11 Masehi. Dalam rentang waktu penguasaan Sriwijaya, penyebaran penduduk dari Sumatera ke Semenanjung Malaya dan Kalimantan terjadi secara alamiah. Orang-orang dari Sriwijaya inilah kelak akan melahirkan kerajaan Melayu di Kalimantan dan Sumatera setelah masuknya agama Islam, termasuk kerajaan Malaka. Para Meswara pendiri Malaka adalah keturunan Sriwijaya yang melarikan diri akibat serangan Majapahit. Di poin itu, kita bisa menyimpulkan bahwa nenek moyang masyarakat Semenanjung Malaya berasal dari Indonesia. Meski banyak orang Malaysia menolak fakta bahwa mereka adalah keturunan Indonesia dengan alasan saat itu perbatasan negara belum ada. Padahal Sriwijaya merupakan embrio nasionalisme Indonesia sebelum Majapahit. Sriwijaya sebagai sebuah entitas politik telah menginspirasi para pendiri Indonesia untuk membentuk sebuah negara yang menyatukan suku-suku Nusantara. Karena peradaban Sriwijaya yang populer hingga ke benua Eropa, maka istilah Melayu kemudian digunakan oleh para antropolog Eropa untuk mengidentifikasi ras Austronesia dan para penutur bahasa Polinesia. Pencetus konsep ras Melayu adalah Johann Friedrich Blumenbach, 1752-1840, seorang antropolog asal Jerman yang menggolongkan ras Melayu untuk penduduk berkulit sawo matang. Konsep itu berbeda dengan temuan Sir Richard Winstead dalam tulisannya tahun 1921. Dia lebih mengasosiasikan orang Melayu sebagai suku atau etnis yang tinggal di wilayah Semenanjung Malaya dan Rio Lingga, Pulau Sumatera. Thomas Stamford Raffles adalah orang Inggris pertama yang mempromosikan ide mengenai bangsa Melayu. Menariknya, Raffles membentuk visi Melayu sebagai bangsa justru setelah ekspedisinya ke Pagaruyung. Dia menyatakan bahwa Minangkabau adalah asal bangsa Melayu. Tafsir kolonial ciptaan Raffles diadopsi oleh Malaysia,
Dan itu cukup wajar karena sebagai bekas wilayah jajahan Inggris, maka konsep Raffles sangat mudah diterima di Semenanjung Malaya. Konsep Raffles ini juga semakin mempertegas kesimpulan sebelumnya bahwa orang Malaysia pada dasarnya adalah keturunan Indonesia. Sekuat apapun fakta itu ditolak, namun sejarah tak bisa dipungkiri. Istilah Melayu dalam pengertian Malaysia adalah rumpun, yang artinya kumpulan suku-suku Austronesia yang berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu rumpun Melayu. Logika itu kemudian disesatkan, karena menurut mereka seluruh Nusantara berasal dari dunia Melayu. Padahal istilah rumpun Melayu bukan untuk menunjukkan bahwa seluruh suku Nusantara berasal dari Semenanjung Malaya, bahkan tidak juga berasal dari Pulau Sumatera. Orang Bugis tidak berasal dari Riau, orang Minahasa bukan berasal dari Selangor, orang Sunda bukan dari Terengganu, orang Batak bukan berasal dari Kedah, orang Jawa tidak berasal dari Kelantan. Istilah Melayu yang dimartabatkan Sriwijaya hanya sekedar istilah yang lugas dan digunakan oleh orang-orang Eropa di abad 19 untuk menggolongkan ras Austronesia. Nusantara Indonesia bukan berasal dari alam Melayu Malaysia. Justru sebaliknya, Melayu Malaysia adalah bagian kecil dari Nusantara Indonesia. Mau diakui atau tidak, orang Malaysia adalah keturunan orang-orang Indonesia. Ada kegagalan nalar untuk membedakan kalimat part of dan came from. Nusantara not came from you, but you are little part of us. Namun logika ini terbalik di Malaysia. Inilah kekeliruan logika yang berimplikasi melahirkan kesalahan penafsiran. Istilah rumpun ras Melayu memang digunakan juga di Indonesia hingga muncul istilah-istilah lain sebagai turunannya, seperti istilah Deutero Melayu atau Proto Melayu. Namun hari ini, orang-orang Indonesia kembali menggunakan istilah ras Austronesia dan Melanesia. Istilah Melayu dikembalikan menjadi istilah untuk menyebut sebuah suku terhormat yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Mengapa demikian? Karena konsep Melayu telah berubah menjadi sebuah konsep politik. Ada upaya politisasi Melayu. Terminologi Melayu di Malaysia sama sekali tidak berbasis kebudayaan, namun sebuah identitas politis yang sengaja diciptakan akibat kegagapan mereka menemukan identitas nasionalnya. Sementara di Indonesia, konsep Melayu murni sebagai sebuah konsep kebudayaan yang merujuk pada suku yang bermukim di Sumatera dan pesisir Kalimantan. Konsep Melayu sebagai sebuah kebudayaan yang bebas dari interpretasi politik. Keterlambatan Malaysia dalam membangun konsep nation state membuat mereka memerlukan legitimasi sejarah yang kuat. Makanya berbagai istilah diciptakan dari konsep alam Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa, Tamadun Langkasuka, dan lain-lain. Semua itu memperlihatkan betapa mereka membutuhkan pengakuan atas eksistensinya. Benar atau tidaknya semua istilah-istilah itu tetap saja akan menimbulkan benturan dengan kepentingan nasional Indonesia. Seperti apa benturan itu? Mari kita lihat. Yang pertama, mengklaim budaya Indonesia. Karena konsep Mahawangsa itu, maka mereka tidak berpikir itu adalah klaim. Menurut logika berpikir mereka, Nusantara Indonesia adalah bagian dari Mahawangsa Malaysia. Mereka kesulitan membedakan bahwa Melayu Malaysia adalah bagian dari Nusantara, bukan sebaliknya. Yang kedua, bagi mereka Mahawangsa Melayu adalah puncak segala bangsa dan seluruh suku Nusantara berasal dari situ. Makanya seluruh suku-suku dari Indonesia dijustifikasi sebagai Melayu. Ini mengancam keragaman etnis di Indonesia. Yang ketiga, mereka berusaha mendominasi istilah Melayu dengan mendefinisikannya secara serampangan, lalu membangun doktrin superioritas atas suku-suku lain di Nusantara. Hal ini pasti akan menimbulkan gesekan dan berefek ke Indonesia yang berbasis keragaman suku. Yang keempat, akibat dominasi Malaysia terhadap terminologi Melayu membuat orang-orang Indonesia risih dengan istilah Melayu yang selalu terasosiasi dengan Malaysia. Padahal dari aspek sejarah, Melayu berasal dari Indonesia dan suku-suku Melayu asli juga berada di Sumatera dan Kalimantan. Melayu adalah konsep kebudayaan yang berasal dari Indonesia dan Indonesia wajib menjaga legasi itu.
Para sejarawan Malaysia menciptakan istilah Mahawangsa, sebuah istilah yang sangat bombastis dan tendensius. Mahawangsa berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya negara besar atau puncak segala bangsa. Pertanyaannya, jika memang Mahawangsa, sejak kapan kerajaan-kerajaan di Malaysia menguasai Nusantara? Ada yang tahu jawabannya? Silakan komen di bawah.